Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita atau memasuki video kedua dari seri Memahami Manusia. Dan rangkaian pembelajaran ini menggunakan banyak literatur tentunya ya. Kali ini kita akan mengupas satu karya dari salah satu psikolog Indonesia yang telah mengeluarkan banyak karya, yaitu Fuad Nasori ya, dengan judul Agenda Psikologi Islam. Ya, ada beberapa pertimbangan untuk menggunakan sejumlah literatur dalam konteks, nah ya, jadi pembelajaran ini dalam konteks pembekalan kita sebagai atau bagian dari empowering profession. Profesi yang akan banyak berhubungan dengan manusia, profesi yang punya tujuan utama untuk empowering others, ya, dengan kredo sebelum berusaha untuk menguatkan atau memberdayakan orang lain, maka kita sendiri dulu harus menjadi orang yang kuat atau orang yang berdaya. Before empowering others, we must first become an empowered people. Gitu ya. Baik, jadi kita kupas secara singkat buku ini, gitu ya, sebagai tambahan suplemen ya bagi kajian kita ya. Ada beberapa hal yang disoroti, yaitu bahwa secara umum teori-teori tentang manusia yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran Barat telah gagal mensejahterakan aspek moral, spiritual manusia, begitu ya. Pendukung hal ini cukup banyak ya, pendukung fakta ini, begitu ya. Salah satunya kajian dari psikolog Amerika yang terkenal, karyanya juga banyak, yaitu Erich Fromm, yang mengungkapkan bahwa manusia modern menghadapi suatu ironi. Mereka berjaya dalam mencapai capaian-capaian material, namun hampa, kosong, galau dalam jiwanya, ya, galau dalam sisi afeksinya. Hari-harinya dipenuhi oleh keresahan jiwa. Sebuah penelitian yang cukup ketat dilakukan pada sejumlah panti lansia atau settlement yang bertugas sehari-hari melayani kebutuhan-kebutuhan lansia ya. Dan karena mereka menganggap bahwa ilmu yang dibutuhkan untuk pelayanan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis ya, biologis, sosial dan lain-lain, maka semua itu berupaya dipenuhi. Kebutuhan biologis berupa gizi, nutrisi dan lain-lain, psikologis ya, teman untuk mendengarkan ya, kebutuhan bersahabat dengan sesama mereka ya, membangun motivasi dan lain-lain, lalu kebutuhan sosial tentunya dan lain-lain. Namun ada satu hal, ada satu sisi atau ruang yang tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan tingginya angka bunuh diri di panti tersebut. Ada kehampaan, ada kekosongan ruang batin yang mengakibatkan mereka membunuh dirinya sendiri. Tentu ini memprihatinkan. Artinya apa? Ada kekurangan dari teori yang digunakan untuk memahami mereka. Teorinya hanya digunakan untuk memahami kebutuhan biologis, psikologis, dan sosialnya. Nah, oleh karena itu, seiring sejalan dengan salah satu tokoh fenomenal, yaitu Thomas Kuhn, dalam buku The Structures of Scientific Revolution, yang dinyatakan jelas dalam buku tersebut bahwa ilmu pengetahuan selalu ditandai oleh pergeseran dan penggantian dominasi ilmu pengetahuan tersebut. Paradigma ilmu pengetahuan yang lama yang dianggap tidak mampu menjalankan lagi perannya untuk menjelaskan fakta-fakta
fenomena-fenomena atau kecenderungan-kecenderungan di masyarakat itu akan digantikan oleh paradigma baru, digeser, disubstitusi oleh paradigma-paradigma baru, ya. Kenapa ini terjadi? Karena paradigma tersebut penting untuk dijadikan dasar, dan manusia selalu mencari dasar-dasar yang perlu mereka gunakan untuk menghasilkan praktik-praktik atau kebijakan-kebijakan selanjutnya, ya. Ini dia. The structures of scientific revolution. Paradigma lama, perspektif lama yang dianggap gagal itu segera digantikan oleh paradigma baru. Artinya apa? Selalu terbuka peluang untuk menghadirkan paradigma baru. Artinya apa? Bagi para ilmuwan tidak boleh berpuas diri untuk berhenti di paradigma-paradigma tertentu, apalagi yang sudah dianggap gagal untuk menjelaskan fakta, fenomena, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu ya. Jadi spirit dari video yang kedua ini adalah bahwa yang pertama, kita telah melihat sejumlah kegagalan paradigma ilmu-ilmu tentang manusia, tentang perilaku manusia dalam upaya menjelaskan fenomena tentang manusia. Yang kedua, terbuka selalu kesempatan untuk menghadirkan kebaruan-kebaruan dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan itu bisa menjadi landasan berpikir, menjadi pondasi, menjadi paradigma baru untuk dijadikan kerangka kerja selanjutnya bagi praktik-praktik pelayanan khususnya terhadap sesama manusia. Demikian video yang kedua. Insya Allah kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.